Oke, selamat pagi sahabat Saga Timur YouTube yang berbahagia ya. Nah, pagi ini saya di Facebook membahas tentang kiamat internet ya. Nah, itu sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa pakar, termasuk kalau nggak salah Nikola Tesla atau Einstein ya, yang mengatakan bahwa nanti ke depan itu Perang Dunia III itu dengan batu dan kayu. Nah, otomatis internet ini padam ya. Terus banyak ilmuwan juga, beberapa ilmuwan yang lain meramalkan bahwa itu akan terjadi. Nah, kemarin kita menyaksikan Facebook itu padam ya, sebentar ya, mungkin beberapa jam atau berapa ya kalau nggak salah. Itu banyak yang, atau sehari ya, banyak yang sudah panik di situ. Nah, itu bisa jadi adalah sebuah simulasi untuk pertama kali ya, dicoba dulu, diuji dulu bagaimana kalau Facebook dibikin padam gitu. Banyak orang panik kan. Nah, itu baru Facebook ya. Nah, kalau Facebook, YouTube ya, karena internet dipadamkan entah itu dengan sengaja atau tanpa sengaja, maka akan banyak orang yang lebih banyak orang yang akan panik ya. Karena apa? Hampir semua kehidupan sekarang sudah berpusat di Facebook, di internet ya. Nah, kalau pusatnya itu padam, maka semua yang ada di dunia ini akan menjadi chaos. Seperti itu kira-kira. Nah, itu nggak terlalu penting ya bagi kita, karena kita adalah orang-orang biasa. Jadi ya saya lebih menjelaskan dalam bidang persiapan aja ya. Nah, terutama dalam hal investasi dan keuangan. Bagaimana kita berinvestasi, kita ketika menghadapi suasana yang seperti itu, investasi di mana dan investasi apa, kan seperti itu pilihannya ya. Ada beberapa tokoh yang ngomong Bitcoin itu bagus, karena Bitcoin itu terdesentralisasi ya, jadi tidak terdesentralisasi atau terdesentralisasi ya bahasanya ya, yaitu yang tidak tersentral, itu bagus. Tetapi dia juga bergantung pada internet. Nah, kalau internet padam, investasi kita di Bitcoin juga akan lenyap, kan seperti itu ya, karena dia juga bergantung pada internet, seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk berpikir kritis juga ya, meskipun ya tidak terlalu tidak terlalu mendalam lah, saya seperti itu ya. Jadi kita hanya perlu berpikir kritis meskipun tidak terlalu mendalam, karena kita juga menyadari bahwa kita adalah orang biasa seperti itu ya. Cuma ya tetap kita gunakan pikiran seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin aman ya, karena semuanya melimpah ya. Meskipun tidak ada internet, kalau rakyat mestinya bisa hidup dengan nyaman, tetap ya, karena mengandalkan dari mungkin bertani atau yang lain gitu kan. Sektor-sektor yang tidak mengandalkan internet seperti itu. Kecuali mungkin negara-negara maju ya, banyak yang akan terjadi chaos seperti itu. Oke, di banyak postingan saya sekarang lebih banyak bicara keuangan dan juga bicara tentang ilmu pikiran ya, karena saya bikin kelas tentang ilmu sabda dan telepati. Dan sekarang anggotanya sudah ada hampir 70 orang ya dalam beberapa bulan ini, yang investasinya untuk ikut kelasnya itu 1 juta rupiah untuk sekarang ya, untuk sekarang. Dan ada juga yang kelas expert yang 10 juta ya, dan juga yang di atasnya lagi juga ada, tapi yang umum 1 juta rupiah. Di sana nanti dibahas ya, memang kita sudah bahas terus dan banyak perkembangan ya, tentang bagaimana mengatasi orang yang kena utang ya, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana orang yang kepengen finansial keuangannya meningkat, dan ini tidak hanya terbatas keuangan ya sebetulnya. Jadi ilmu ini adalah global ya sifatnya, untuk semua, termasuk keuangan, kesehatan,
apa ya namanya, kebahagiaan itu bisa diciptakan karena pikiran kita itu bersifat mencipta. Nah, cuma kita tidak diajarkan atau sejak kecil kita tidak diajarkan untuk memahami pikiran. Di sekolah-sekolah itu diajarkan sebetulnya bukan berpikir yang benar ya, tetapi di sekolah itu diajarkan teori-teori ya. Padahal pikiran itu menyabda atau pikiran itu bisa digunakan untuk manifestasi gitu. Jadi pikiran itu tidak hanya untuk berpikir logika ya, 1+1 sama dengan 2 atau belajar apa gitu, enggak harus seperti itu. Kadang-kadang malah pikiran itu kalau kita belajar di tempat-tempat seperti sekolah atau di tempat-tempat yang lain itu biasanya malah digunakan untuk berpikir yang terlalu rumit, terlalu pusing, tapi tidak menghasilkan yang seberapa gitu loh. Kita hanya diciptakan untuk memiliki skill untuk jadi karyawan, akhirnya seperti itu. Padahal kita punya potensi yang lebih besar dari itu ya. Contoh, Anda diajarkan di sekolah untuk ilmu misalkan apa ya, contohnya kalau yang sekolah-sekolah berbasis STM ya, itu kan yang katanya langsung kerja gitu kan. Oke, yang STM aja yang langsung kerja, misalkan jurusan mesin, kita diajarkan untuk belajar tentang ilmu permesinan. Oke, kita lulus misalkan kerja, itu kalau kerja ya. Ada juga yang nganggur. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam, sebetulnya potensi manusia itu tidak hanya sebatas itu gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya membuang-buang waktu untuk belajar sesuatu hal yang sangat remeh. Belajar ilmu mesin ya nggak salah sebetulnya sih, cuman di kelas saya ajarkan bagaimana mengasah pikiran kita menjadi potensi yang semaksimal mungkin, setinggi-tingginya seperti itu. Bahwa manusia memiliki alat yang sangat canggih, yang sangat luar biasa yang disebut dengan pikiran, dan dengan itu Anda bisa mencapai apapun, bahkan ya apapun yang Anda mau itu bisa diwujudkan hanya dengan belajar mengubah pikiran Anda, atau kita memahami pikiran. Kita memahami pikiran, kita memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana cara berpikir, itu bisa menciptakan kehidupan Anda yang lebih nyaman dan lebih kaya seperti itu. Jadi orang di sekolah itu kita hidup tuh loh. Kita hidup tuh sebenarnya pengen apa sih? Kalau dalam hal ekonomi, sebenarnya kita itu pengen kaya, tidak munafik, semua orang pengen kaya. Kalau kaya, bahasa atau kalimat kaya tidak setuju ya, kita ganti bahasanya dengan kecukupan lah bahasanya ya. Karena kadang kalau orang bilang kaya itu sepertinya kaya itu jelek gitu kan, konotasinya dibikin jelek, entah itu siapa yang bikin, apakah itu skenario global atau apa saya nggak tahu. Tapi di mata kita secara umum, kalau kita nyebut orang kaya atau kaya itu konotasinya itu kayak gimana gitu loh, kayak harus dikasih tanda kutip gitu loh ya. Nah, makanya kita ganti dengan kata yang kecukupan gitu loh. Padahal sebetulnya ya kaya itu ya enggak masalah gitu loh. Enggak harus digonta-ganti katanya menjadi kecukupan, menjadi berlimpah atau apalah ya. Kaya aja kan sudah enggak masalah sebetulnya. Masalahnya di mana gitu. Kadang saya heran juga. Nah, itu ya. Tetapi ya enggak masalah karena itu umum. Makanya di situ kalau Anda ikut kelas saya itu kita bongkar semuanya biar Anda tidak terdogma oleh sebuah pemikiran-pemikiran kacau, sebuah pemikiran-pemikiran umum yang itu benar adalah settingan dari sistem global sebetulnya. Settingan, Anda disetting, Anda diprogram untuk miskin, termasuk adanya inflasi. Ya, inflasi itu sebetulnya adalah bagaimana satu negara mencetak uang dari angin, makanya disebut uang fiat. Fiat itu kan artinya ya dalam bahasa Yunani atau apa ya, fiat itu artinya adalah ya jadi aja, seperti kun fayakun gitu loh, cetak aja itu. Memang awalnya uang fiat itu adalah sebagai alat untuk ini ya, ada emasnya. Jadi awalnya itu emas, karena emas itu berat, nah maka dibikinlah uang. Tapi kan ada underlyingnya istilahnya, kalau Bosman Mardiko ya, underlyingnya emas. Tapi sekarang itu sudah tidak ada. Jadi negara manapun termasuk Amerika, Indonesia bebas mencetak uang berapapun. Makanya Robert Kiyosaki bilang, kenapa Anda membayar pajak?
ketika kok Robert Kiyosaki, presiden ini ya, salah satu presiden di negara mana gitu, itu bilangnya gitu, kalau negara kalau negara mencetak uang, kenapa Anda bayar pajak? Kan negara bisa cetak itu, tapi kenapa masih disuruh bayar pajak? Ini ada sesuatu yang aneh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Robert Kiyosaki sering bilang bahwa kenapa Anda itu mencari uang gitu loh. Robert Kiyosaki dalam videonya ya, mungkin Anda juga pernah lihat ya, dia tuh sering bilang, kenapa Anda mengejar uang, kenapa Anda mencari uang? Banyak orang nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, Robert Kiyosaki menjawab sendiri, karena itulah yang diajarkan pada kita. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengejar, mencari uang, memburu uang seperti itu. Nah, apakah itu salah? Itu tidak salah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kalau banyak orang memburu uang tapi ada sebagian yang bisa mencetak uang? Kan enak mencetak ya. Kita susah-susah memburu, sana mencetak gitu loh, ibaratnya gitu ya. Kan akhirnya apa? Yang sana nyetak terus, yang sini memburu. Akhirnya terjadilah inflasi gitu loh. Akhirnya apa? Semua harga jadi kelihatannya naik, padahal enggak. Sebetulnya adalah karena nilai uangnya yang turun. Kenapa bisa turun? Kan dicetak terus gitu loh. Nah, hal-hal ini akan kita jelaskan di grup. Ya, di grup dan juga Japri. Dan di samping itu kita juga mengajarkan bagaimana kita bermain pikiran dan menjadi kaya itu loh. Ya, bermain pikiran dan menjadi kaya. Karena apa? Dunia ini hanya permainan sebetulnya, permainan pikiran. Kalau Anda bisa menguasai pikiran Anda sedemikian rupa, kalau Anda memahami cara berpikir, bagaimana pikiran itu bekerja, dan kemudian bisa menggunakannya, maka kita tidak akan terjebak kepada termasuk konsep inflasi, termasuk sebagainya itu ya, yang saya ceritakan tadi, termasuk memburu uang dan sebagainya. Karena apa? Karena memang secara energi, karena kehidupan dan semua yang ada di alam semesta ini bahan bakunya adalah energi. Kita bermain dari energi. Nah, permainan dari energi ini, kontak pemantiknya adalah pikiran gitu loh. Jadi pikiran adalah tombol on off-nya. Nah, makanya kita harus memahami tombol on off ini. Kalau kita tidak paham, kita akan dipermainkan justru oleh pikiran ini. Makanya bagaimana kelas saya ini saya buka dengan harga yang sangat murah, hanya 1 juta, bimbingan selamanya, selama grup masih ada, selama saya masih hidup, saya akan tetap membimbing Anda seperti itu. Memang ilmunya simpel, tapi memang butuh pendampingan. Karena apa? Kita banyak dicuci otak dengan banyak sekali pemahaman, banyak sekali dogma, banyak sekali program tentang uang, tentang kekayaan. Makanya kita harus membedakan dulu ya. Orang aja mungkin tidak paham apa bedanya kekayaan sama uang. Padahal bahasa Inggrisnya itu beda loh. Kalau kekayaan itu sebetulnya wealth, W-E-A-L-T-H. Itu sebenarnya kekayaan. Itu yang disebut kekayaan. Rich itu beda lagi. Kaya dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Terus uang itu beda lagi. Ya, 3 instrumen yang berbeda. Kita kalau nggak paham, kita terjebak. Kita menyamakan kekayaan dengan uang. Padahal uang sana mencetak, sini mengejar, repot. Sini capek-capek mengejar, sana mencetak, membikin terus, repot ya. Nah, terjadi inflasi, harga-harga naik. Anda biasanya mengejar dapat sebulan 5 juta, dulunya dapat beli rumah, ya kan, misalkan, atau beli kambing. Sekarang beli sapi dulu, sekarang 5 juta hanya untuk beli kambing. Penyusutannya sangat drastis, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi semua kita ajarkan, baik ilmu rumus kuantum, ilmu pikiran, ilmu tentang keuangan, dan juga tentang kekayaan. Makanya ya ikut kelas saya di grup BA, nanti hubungi saya ya lewat nomor WhatsApp ya. Oke, terima kasih.